Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat dan terhindar dari virus corona, ya kan, karena sekarang pandemi. Semoga teman-teman semuanya sehat semuanya ya. Nah, pada siang hari ini saya tadi barusan ngasih makan. Nah, biasanya kadang-kadang saya kasih makan siang, kadang teratur, yang penting minimal kasih makan ikan itu kalau saya minimal 2 kali sehari. Jadi minimal itu. Jadi kalau misalkan mau ditambah juga boleh. Sebenarnya kan ikan itu kan, ikan koki itu kan makannya banyak ya, jadi boleh kapan aja boleh, tapi minimal kita kasih makan itu 2 kali sehari gitu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana tips untuk memelihara ikan mas koki kita agar tetap sehat, agar tetap bertahan hidup lebih lama. Karena apa? Karena sering sekali saya mendengar ikan mas koki itu susah untuk dipelihara. Saya juga dulu mikirnya kayak gitu, ikan mas koki itu susah dipelihara, gampang mati dan sebagainya. Tapi ternyata ketika saya memelihara ini, ternyata sangat mudah dan tidak sulit untuk memelihara ikan mas koki. Jadi video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk merawat atau memelihara ikan mas koki. Simak terus videonya sampai habis ya teman-teman. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang tips bagaimana cara kita memelihara ikan mas koki ya. Yang pertama yang kita perlu persiapkan adalah tank. Dimana tank ini adalah tempat dimana kita memberikan tempat tinggal kepada ikan mas koki kita. Nah, tank itu berupa kolam, bisa akuarium. Nah, ini saya pakainya nih kolam nih, kolam plastik dan kolam terpal yang ada di sana tuh. Nah, itu yang saya gunakan itu. Nah, saya belum punya nih akuarium. Insya Allah nanti kedepannya ada akuarium gitu, nanti buat akuarium gitu. Nah, teman-teman juga bisa tuh pakai akuarium. Nah, akuarium yang saya sarankan itu setidaknya untuk ikan mas koki itu ukuran panjang 80 sampai 1 meter. Lebih panjang juga itu lebih bagus ya gitu. Untuk lebarnya sendiri sekitar 40 sampai 50 cm kayak gitu ya. Jadi untuk akuarium minimal segitu. Untuk tingginya 40 50 juga bisa. Untuk lebih rendah lagi juga sebenarnya bisa, cuma jangan terlalu rendah ya, mungkin minimal 30 lah ya gitu, minimal 30 cm gitu. Itu untuk ukuran tank akuarium. Nah, akuarium itu sendiri juga sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangan. Kolam pun juga sama, semuanya punya kelebihan dan kelemahannya. Nanti di next video kita akan membahas apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari kedua tank tersebut. Nanti di next video kita akan bahas seputar itu. Nah, itu yang pertama adalah tank. Yang kedua adalah filtrasi. Nah, filtrasi ini penting. Filtrasi ini penting saya katakan karena filtrasi ini berguna untuk menjaga kualitas air pada tank kita. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan filtrasi, maka yang kita takutkan adalah akan terjadi bom amonia. Karena apa? Ikan mas koki ini adalah ikan yang saya bilang kayaknya paling nyusahin dan paling gampang sebenarnya. Nyusahinnya apa? Ketika mereka tuh rakus banget untuk makan. Nah, kalau misalkan ikan rakus otomatis juga kotorannya pasti banyak. Nah, ini yang kita harus jaga kualitas airnya. Karena apa? Ketika kita tidak memberikan filter pada tank kita, maka akan terjadi bom amoniak. Bom amoniak ini akan menjadi racun yang dimana malah membuat ikan itu sendiri jadi sakit ya gitu, jadi gampang mudah sakit, terserang penyakit ya gitu. Makanya dibutuhkan yang namanya filter. Nah, ini di sini saya menggunakan 2 filter. Yang satu filter yang saya buat sendiri dari
aerator. Nah gunanya di sini udah jadi aerator, bisa jadi aerasi dan juga jadikan filter. Nah nanti di next video kita akan bahas bagaimana sih caranya membuat filter sederhana hanya dengan menggunakan aerator. Nah ini nanti kita akan bahas di next video. Ini salah satu filter yang saya pakai. Lalu ada filter yang saya gunakan dari ember bekas. Nah ini ember bekas saya gunakan untuk filter. Nah ini nanti kita akan bahas juga di video selanjutnya, apa sih yang dibutuhkan untuk filter untuk kolam yang kita taruh di ember tersebut. Nanti kita bahas cara membuatnya kayak gitu. Nah ini yang kedua tentang masalah filtrasi. Yang ketiga, kita harus mengatur populasi pada tank kita, karena tidak bisa sembarangan ya teman-teman ya. Populasi ikan mas koki dalam tank kita itu tidak bisa sembarangan ya, jadi tidak bisa langsung taruh banyak, itu nggak bisa. Jadi kita harus atur populasinya seberapa agar ikan itu tetap bisa hidup secara maksimal. Yang keempat adalah menentukan pakan yang bagus untuk ikan mas koki kita. Nah pelet yang bagus itu seperti apa, itu kita harus menentukan. Nah ini saya menggunakan PF 800. sebenarnya sudah cukup PF 800 itu, karena mungkin saya mikirnya low budget ya, belum bisa untuk beli-beli yang sejenis Saki Ikari terus MB Food dan sebagainya, itu saya belum bisa beli. Nanti di next video kita akan percobaan menggunakan Saki Ikari ataupun pakan-pakan yang lainnya yang lebih berkualitas daripada PF 800 gitu. Jadi kita akan coba, nanti kita lihat eksperimen sebulan jadinya seperti apa, terus habis itu hasilnya seperti apa kita akan lihat nanti. Nah itu saja tips-tips yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi jangan lupa subscribe, like dan komennya agar channel ini dapat berkembang dan bisa berbagi ilmu dengan kalian semuanya teman-teman ya. Kalau ada salah ataupun kekurangan saya minta maaf diskusinya ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.